Hari pun sudah berganti malam. Di waktu tersebut, Sayu terlihat sedang bersiap untuk pergi ke daerah pegunungan untuk berburu, dan setelah melihat ke arah nonanya yang sedang tidur, Sayu pun lalu keluar rumah untuk memulai perburuannya. Namun sebelum ia pergi meninggalkan rumah mereka, dia pun dipanggil dan ditanya oleh Gung Jeoksan, apakah dirinya akan pergi ke pegunungan untuk berburu di tengah malam seperti itu. Yang hal itu pun membuat Gung Jeoksan bertanya-tanya, apakah dikarenakan Gung Muae yang sudah dalam usia pernikahannya. Sayu pun membenarkan hal tersebut, karena dirinya masih belum mendapatkan hadiah untuk pernikahan nonanya itu dibandingkan dengan Gung Jeoksan yang sudah mengumpulkan kulit dari buruannya untuk dijual dan digunakan sebagai hadiah atas pernikahan nonanya itu. Sayu lalu bertanya, jika nonanya itu menikah, apa yang akan Gung Jeoksan lakukan? Dan Jeoksan yang selalu mengatakan kalau dirinya akan mengabdikan dirinya itu untuk menjadi seorang tentara, apakah dirinya akan menjadi seorang tentara sesuai dengan keinginannya itu? Gung Jeoksan pun membenarkan hal tersebut, kemudian dia bertanya kepada Sayu, berapa lamakah ia akan tinggal di tempat mereka? Karena jika nona mereka menikah dan dirinya benar-benar masuk dan menjadi seorang tentara, Gung Jeoksan berkata kalau Sayu akan tinggal sendirian di tempat tersebut. Meskipun desa Gungga adalah tempat di mana orang-orang dengan nama keluarga yang sama dengan dirinya tinggal di tempat tersebut, menurut Sayu, bukankah tempat mereka itu adalah tempat di mana orang tidak peduli tentang kemanusiaan? Dan dengan membayangkannya saja, Gung Jeoksan berkata kalau dia sangat merinding hanya dengan memiliki nama keluarga yang sama seperti mereka. Sayu pun berkata, meski hal tersebut sudah ia ketahui, tapi dirinya tidak bisa meninggalkan tempat tersebut sampai dirinya berusia 20 tahun, karena itu adalah janjinya yang ia buat untuk mendiang ayahnya yang sudah meninggal. Dan untuk Jeoksan, Sayu meminta untuk dirinya berhenti memikirkan ide-ide yang tidak berguna dan menyuruhnya untuk mempersiapkan diri menjadi seorang tentara saja. Dan meski dirinya nanti hanya seorang diri, Sayu berkata kalau dia akan menjaga nonanya dengan baik sampai dirinya meninggalkan desa tersebut, dan jika orang dengan bermarga yang sama itu melakukan sesuatu yang tidak baik pada nonanya itu, Sayu berkata kepada Gung Jeoksan untuk menyerahkan masalah tersebut kepadanya, karena ia sudah menganggap kalau Gung Jeoksan dan nonanya itu sebagai seorang keluarga. Gung Jeoksan yang mendengar itu pun tersenyum kemudian berkata kepada Sayu untuk bangun dari mimpinya itu, karena ia sebagai kakaknya dari Gung Muae tidak mungkin meninggalkan adiknya yang sangat berharga kepada Sayu yang ia anggap orang yang tidak berguna. Namun di balik perkataannya itu, hal tersebut hanya gurauan yang dikatakan oleh Gung Jeoksan. Sayu pun menanggapinya dengan mengatakan, kalau yang ia maksud adalah dia hanya ingin mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Nona Muae. Karena setiap dirinya mengalami kesulitan, nonanya itu selalu ada dan membantunya, dan tanpa sepengetahuan dari Sayu dan Gung Jeoksan, Gung Muae yang masih terbangun pun menguping dan mendengarkan obrolan mereka, yang hal tersebut pun membuatnya senang, karena kedua orang yang berharga bagi dirinya itu sangat memperhatikan dan menyayangi dirinya. Kembali ke sisi Sayu dan Gung Jeoksan, Sayu berkata kalau dia mungkin perlu beberapa hari untuk berburu dan mencari tanaman berharga bagi hadiah pernikahan nonanya itu, dan dengan kepercayaan diri yang tinggi, Sayu menyampaikan kepada Gung Jeoksan, kalau mereka berdua harus membuat nonanya itu bahagia sampai waktu ia menikah nanti. Dan setelah itu, Sayu berkata kalau dia akan benar-benar pergi meninggalkan desa tersebut. Dan di sisi Gung Jeoksan, dia yang melihat Sayu meninggalkan dirinya untuk berburu dan mencari tanaman berharga itu. Gung Jeoksan berkata, jika Sayu mendapatkan ginseng ekstra di perburuannya, Gung Jeoksan memintanya satu karena ia merasa tubuhnya kurang sehat, dan Sayu pun melambaikan tangannya itu, yang menandakan kalau dia akan mencarikan apa yang diinginkan oleh Jeoksan. Di perjalanannya menuju pegunungan,
Sayu pun dihentikan oleh Gung Su Deok dengan memanggilnya bajingan dari keluarga dan ketika Sayu memanggil namanya secara langsung Gung Su Deok pun berkata, bukankah dirinya sudah mengatakan kalau Sayu harus memanggilnya dengan sebutan Hyung Nim, dan karena kelancangannya itu, Gung Su Deok berkata kalau dia akan membungkam mulut kotor Sayu tersebut. Sayu pun lalu berkata, kalau Gung Su Deok yang melihat dirinya seperti sampah, tetapi ia ingin dipanggil dengan panggilan Hyung Nim. Daripada itu, Sayu berkata apa isi surat yang Hyang Ri kirimkan kepada kepala desa. Karena pada saat ia melihat ekspresi kepala desanya itu, Sayu beranggapan kalau isi dari surat tersebut sepertinya itu adalah hal yang sangat penting. Tak berselang lama kepala desa pun datang, dan sambil memanggil Sayu dengan panggilan bocah bajingan dari keluarga dan dia berkata kalau isi surat tersebut tidak ada hubungannya dengan dirinya yang bukan orang asli di desa tersebut, karena surat tersebut yang mengenai keluarga Gung, tidak ada kaitannya dengan Sayu yang bermarga dan menyuruhnya untuk meninggalkan desa mereka, karena penduduk desa sama sekali tidak menerimanya di desa mereka. Sayu yang mendengar itu pun lalu meninggalkan mereka meski ia disuruh berhenti oleh Gung Su Deok, dan pada saat Gung Su Deok meminta izin untuk mengejarnya, kepala desanya pun menyuruhnya untuk diam saja, karena, bahkan jika Gung Su Deok tidak bertindak sekalipun, nenek tua itu berkata kalau Sayu pasti akan menjadi mayat jika dirinya nekat menemui Hyang Ri untuk bertanya isi dari surat tersebut. Karena dirinya sedang bersama dengan utusan khusus Yuan. Sayu yang pergi ke pegunungan dan menghabiskan beberapa waktu untuk berburu dan mencari tanaman ginseng, akhirnya dia pun menemukan ginseng berharga, dan bukan cuma satu ginseng saja, melainkan 2 ginseng sekaligus dalam waktu bersamaan, yang hal tersebut pun membuat Sayu merasa senang karena keberuntungannya benar-benar sangat baik. Tak terasa hari pun sudah berganti malam. Sayu yang tak bisa pulang karena di malam hari hutan di pegunungan sangatlah berbahaya dikarenakan diselimuti oleh kabut yang sangat pekat. Dia pun mencoba mencari tempat untuk beristirahat. Namun tak disangka, ia melihat sebuah kepulan asap dari pembakaran yang dilakukan oleh seseorang. Dan setelah melihat dengan seksama, Sayu pun mencoba mendekati orang tersebut untuk melihat siapa orang itu. Sayu sambil bersembunyi di balik semak-semak pun lalu melihat ke arah tetua yang sedang bersila sambil memejamkan kedua matanya itu. Dan Sayu yang merasa kalau tetua itu bukanlah orang yang tersesat di pegunungan tersebut. Meski terlihat tidak berbahaya, tapi Sayu merasakan perasaan yang sangat aneh. Karena meski tetua itu tepat berada di depannya, Sayu merasa kalau dia seolah-olah tidak berada di depannya itu. Meski sudah jelas kalau tetua itu sedang duduk di depannya. Dengan suasana mencekam dan Sayu merasa kalau ia harus berhati-hati terhadap tetua yang ada di depannya itu, Sayu pun terkejut, karena tetua itu menyadari kehadirannya dan menyuruhnya untuk menunjukkan keberadaannya itu, karena ia merasa kalau ia tidak nyaman saat ada seseorang menyelinap dan mengawasi dirinya dari kejauhan. Dan jika Sayu tidak mau menunjukkan batang hidungnya itu, tetua itu berkata kalau dia akan menyeretnya dengan cara paksaan. Sayu yang tak punya pilihan pun lalu muncul dari balik semak-semak, dan kemudian berkata, kalau dia tidak bisa pulang di malam yang berkabut itu, dan meminta tetua itu untuk mengizinkannya bergabung sampai waktunya fajar, karena jika ia memaksakan meninggalkan pegunungan di waktu tersebut, itu akan membahayakan dirinya sendiri. Setelah meminta izin untuk bergabung dan diperbolehkan oleh tetua itu, di malam tersebut, Sayu pun membakar beberapa jamur yang ia temukan, dan setelah jamur itu sudah matang, Sayu pun lalu menawarkan makanan jamur tersebut kepada tetua itu, sebagai rasa terima kasihnya atas ia diperbolehkan bermalam di tempat tersebut. Tetua itu yang menerima tawaran dari Sayu pun lalu memakan jamur bakar tersebut dengan porsi yang sangat sedikit. Sehingga, Sayu pun melihat ke arah tetua itu sambil berkata dalam hatinya, kalau tetua itu sepertinya tidak lapar sama sekali.
dan tetua itu yang menyadari kalau ia sedang diperhatikan oleh Sayu. Dia pun lalu berkata, jika mereka makan makanan dengan cara terburu-buru, itu artinya mereka tidak mengunyahnya dengan benar dan tubuh mereka tidak akan bisa menyerap nutrisi dari makanan tersebut. Jadi, tetua itu berkata kepada Sayu, jika dirinya makan dengan benar, bahkan itu hanya sedikit saja makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu, hal tersebut dapat memberinya kekuatan yang cukup untuk menggerakkan tubuhnya. Tetua itu lalu bertanya identitas dari Dan Sayu, dan setelah memberitahu identitasnya kepada tetua tersebut, kalau ia berasal dari desa Gangga di bawah Hong An Riong dan mempunyai marga keluarga Dan, tetua itu pun berkata, bukankah desa tersebut yang dikenal dengan panggilan Hua Jonmin, hanya bisa dihuni oleh keluarga Gung saja? Dan setelah bertanya kepada Sayu bisa berada di desa tersebut meski ia bukan bermarga Gung, sambil tersenyum, Sayu berkata kalau itu dikarenakan keadaan yang sangat rumit, yang hal tersebut pun sedikit menarik perhatian dari tetua itu, karena ia menyadari kalau Sayu sedang menyembunyikan kekuatannya dengan senyuman itu. Sayu yang mendengar itu pun tambah berhati-hati terhadap tetua yang ada di depannya, ditambah dengan warna bola matanya yang sangat aneh. Hal tersebut pun membuat Sayu merasa takut, dan untuk mencairkan suasana di antara mereka, Sayu pun lalu bertanya tentang tujuan dari tetua itu yang sedang bermalam sendirian di pegunungan yang ia anggap sangatlah berbahaya. Setelah merenung beberapa saat, tetua itu pun lalu berkata kalau dia sedang dalam perjalanan membunuh seseorang, yang hal tersebut pun membuat Sayu terkejut, dan kemudian Sayu berkata, bahkan jika tetua itu muak dengan makna dari kehidupan, Sayu berkata kalau tetua itu masih harus hidup dengan cara yang benar, yang hal tersebut pun membuat tetua itu tertawa dan melanjutkan perkataannya, kalau dia tidak melakukan hal-hal seperti menyerahkan diri. Bahkan hal seperti bunuh diri pun buatnya tidak pantas untuk dilakukan. Tetua itu berkata kembali, kalau dia akan menyelesaikan perjalanan panjangnya, dan di akhir perjalanannya itu tetua itu berkata kalau dia hanya akan menunggu sampai ia mati, dan dengan makanan yang diberikan oleh Sayu itu, sambil memejamkan kedua matanya ia berkata, kalau ia bisa makan dengan sangat baik setelah sekian lama ia tidak merasakan makanan sebagus itu. Di sisi Sayu, ia yang melihat tetua itu melanjutkan istirahatnya, Sayu yang kemudian berbaring di hamparan rumput pun bertanya-tanya, apa maksud dari perkataan tetua itu? Apakah tetua itu sedang mengatakan kalau dia akan mati dalam waktu yang dekat ini? Yang hal tersebut pun membuat Sayu sangat tidak mengerti. Kenapa tetua itu bisa membicarakan kematiannya sendiri dengan sangat tenangnya? Dan setelah Sayu ikut beristirahat dan waktu sudah berganti fajar, Sayu pun meninggalkan tetua itu yang masih memejamkan kedua matanya itu, dan memberikannya sebuah tanaman ginseng yang ia dapat untuk rasa berterima kasih karena ia diizinkan untuk bergabung bermalam dengan dirinya. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.